Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang jelas, eh, pertama dengan adanya grup bareng-bareng itu, saya pribadi dan semua teman-teman sih kelihatannya merasa lebih bersemangat karena kita memelihara semangat pribadi, kemudian kita juga mendapatkan semangat dari teman-teman leader lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga untuk untuk sick day yang sekarang itu bersemangat ya, malah pengen cepat-cepat tiba hari hanya supaya bisa ketemu dengan teman-teman alumni Gosik Day naik level, begitu juga sama teman-teman yang sekarang eh, lagi ikut Zoom gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa foto bareng gitu atau gimana gitu ya. Nah, dari sick day yang kemarin aja itu betul-betul terasa itu ya, get rid of the toxic mindset itu betul-betul saya terapkan gitu. Betul-betul saya terapkan, apalagi ketika masih baru seminggu 2 minggu habis sick day gitu ya, itu terasa sekali gitu. Nah, selanjutnya saya juga suka ikut grup-grup lainnya yang memang di sana memelihara self talk gitu. Juga eh, saya juga ikut jadi adminnya gitu. Kemudian juga menyebarkan eh, self talk bagus gitu. Dan untuk self talk yang biasa 30 hari itu selalu saya share ke grup saya sendiri dan mesti sebelum di-share saya baca gitu. Tetapi ada yang betul-betul bisa saya hati-hati, ada juga yang tidak gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang jelas memang PR-nya ketika eh, belum bisa mencapai target, saya tidak menyalahkan siapapun gitu kan. Saya tidak menyalahkan siapapun kecuali berkaca kepada diri sendiri dan beberapa sudah saya ketahui bahwa kesalahan saya kenapa begini-begini, ini. Nah, cuma ada beberapa yang memang masih belum bisa kemudian diperbaiki baru sampai diakui gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu barangkali Pak Hozin kalau dari saya tentang tanggapan grup yang selama ini kami bareng-bareng di Gosik Day naik level itu, juga untuk sick day yang sebentar lagi tinggal menghitung hari, mudah-mudahan bisa berdampak lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah bergabung di Gosik Day-nya bersama Pak Hosin dan teman-teman leader, saya merasa banyak sekali yang saya dapat. Malam ini saya mau membacakan PR dulu ya, yang dari Pak Hosin. Terkait Sick Day Mei yang kemarin, yang paling saya ingat itu ketika berkumpul bersama-sama teman-teman leader dan dipimpin Pak Hosin terkait membantu tim kedalaman. Itu benar-benar ilmu yang baru saya tahu itu. Jadi selama ini kita kan suka prospecting, nyari FL, kita nggak membantu FL kita ke dalam. Itu yang baru saya tahu kemarin itu. Jadi setelah dapat ilmu itu saya terapkan, saya minta nomor kontaknya
FLDL saya, dan alhamdulillah berjalan. Meskipun tidak semuanya memberikan nomornya ya, cuman tapi ada bagus juga, banyak yang bisa dapat cucu, anak cucu yang dari FL itu. Terus untuk hal positif yang saya dapatkan selama ikut Gosik Day ini, semangat dari teman-teman leader dibaca yang datang dari jauh, yang Sikde Mei itu yang dari jauh itu perjuangannya Masya Allah ya. Saya bersyukur sekali saya dimudahkan dengan domisili di Malang. Dengan mudah saya bisa berangkat tanpa mengeluarkan banyak biaya. Itu yang saya sangat syukuri. Jadi saya tanamkan dimanapun nanti Sikde berada, saya tanamkan dalam bawah sadar, saya pasti bisa, insya Allah. Terus perasaan menghadapi Sikde November ini semangat sekali ini. Semangat bisa next level, meskipun masih 50% ya ini. Tapi saya yakin optimis bisa. Nggak tahu caranya alam mewujudkan dan Allah mengabulkan doa saya. Pokoknya saya semangat banget. Dan semangat bertemu teman-teman khususnya yang di grup BMR Gosik Day. Itu saja mungkin Mbak Hosin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ke Pak Kosim dan teman-teman semuanya. Setelah pengalaman saya sendiri ya, setelah kemarin ikut SID yang di Jakarta itu benar-benar luar biasa sekali. Bisa sedikit-sedikit saya keluar dari zona nyaman saya dan mulai belajar mengatur waktu, memanajemen diri sendirilah untuk bertanggung jawab. Ini loh, jangan terlalu asik dengan kuadran kirinya. Jadi harus sedikit-sedikit mulai menyempatkan waktu untuk kuadran kanannya gitu. Kan kita nggak selamanya tenaga kita kuat, badan kita sehat. Nah, itu mulai belajar tuh sekarang itu mengatur waktu gitu sedikit-sedikit, walaupun belum bisa maksimal ngikutin seperti apa yang disarankan Pak Kosim kemarin yang waktu di SID itu. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan gitu. Nah, untuk semangatnya yang SID Surabaya besok itu udah luar biasa sekali, udah bener-bener semangatnya udah full, powerful. Alhamdulillah gitu, segalanya dimudahkan gitu, segala sesuatu itu dimudahkan. Bahkan kemarin mau beli tiket kereta api pun kan itu rencananya tuh pulang pergi itu sudah hampir 2 juta. Tiba-tiba Pak Kosim nge-share itu ada ini grup dari Bandung, itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kosim, itu benar-benar rezeki yang membawa berkah itu. Luar biasa sekali. Pas pada itu waktu itu mau transfer, mau beli tiket kereta api itu pulang pergi 2.200.000. Pas mau transfer pagi, Pak Kosim malam-malam itu nge-share di grup, ada loh ini rombongan dari Bandung. Itu benar-benar kalau niatan kita baik, itu jalan itu dimudahkan sekali Pak Kosim. Terima kasih sekali udah kemarin tuh udah benar-benar, ya Allah, ini mungkin jawaban paling baik sih. Kalau ke SID Surabaya itu emang udah harus diikutin supaya kita tuh semakin terbuka, semakin yakin bahwa bisnis MW itu walaupun belum sesuai ekspektasi kita, belum sesuai yang kita harapkan, tapi memang benar-benar udah tujuan hidup saya. Jadi subhanallah banget Pak Kosim, benar-benar ini dimudahkan loh segala urusannya. Udah beres semuanya itu, dari mulai akomodasi sama bayar ini bayar itu tuh luar biasa sekali, mudah sekali. Itu yang meyakinkan saya bahwa oh iya ini bisnis MBA itu benar-benar udah tujuan gitu. Alhamdulillah itu semakin sekarang, apalagi sekarang itu Pak Kosim sering nge-share yang afirmasi pagi itu ya. Nah itu benar-benar ini mindsetnya udah benar-benar berubah gitu. Tadinya ya Allah, aku ini udah sekian bulan tahun menjalankan MBA kok masih stuck di tempat gitu. Padahal ini kesehatanku ini benar-benar udah dipacu sekali. Biasanya tuh 2 bulan sekali tuh dirawat.
3 bulan sekali itu dirawat. Sekarang subhanallah udah hampir, bukannya pengen ya, udah hampir 1 tahun nggak ada namanya meriang, nggak ada namanya pilek. Itu gara-gara apa? Gara-gara nutrisi. Itu satu perubahan banget kan. Itu bener-bener MW itu satu perubahan, membawa perubahan ke tubuh kita, bukan cuma ke penghasilan ya. Kalau penghasilan mungkin ya baru seberapa lah dibanding teman-teman yang lain mah, tapi itu benar-benar sudah udah alhamdulillah sekali. Karena tujuan awal pertama saya memang bukan bukan bonusnya, tapi nutrisinya itu. Nah, sekarang saya udah membuktikan sekalinya. Makanya sekarang tambah yakin, tambah semangat. Juga buat teman-teman yang sampai saat ini belum misal belum mencapai apa yang kita inginkan, misal level 3%, 6%, itu jangan jangan ngoyo. Lihat aja diri kita. Kita tuh udah sehat. Itu subhanallah banget, itu bonus, 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 bener-bener bonus. Itu bonus dari MW. Tiket kita untuk sukses itu udah ada, yaitu tubuh kita gitu. Makanya itu juga salah satu yang memotivasi saya bertahan di bisnis MW itu. Mungkin kalau untuk dibandingkan penghasilan, kuadran kiri saya lebih besar penghasilannya. Tapi, ini tapi nih, ada tapinya. Kalau kita terus-terusan di kuadran kiri, nanti nih uang kita banyak, tua-tua kita sakit-sakitan, itu saya nggak mau. Makanya ini pas begitu masuk MW, tahu nutrisinya berkualitas, wah udah kita jalani aja. Walaupun memang penghasilannya belum seperti yang kita harapkan, tapi ini benar-benar luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kosim udah ngebimbing saya, udah menguatkan saya dan juga teman-teman. Ini benar-benar ada di lingkungan BMR-nya Pak Kosim, BMR-nya Pak Armaji, itu benar-benar memotivasi saya untuk terus berbuat baik, terus apa ya, pokoknya bersemangat lah itu. Itu aja, mungkin ada banyak teman-teman yang lain ingin menyampaikan pengalamannya setelah ikut bimbingannya Pak Kosim. Terima kasih Pak Kosim sudah memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih juga semuanya teman-teman, tetap semangat. Sehat adalah nikmat yang paling paling tak terhingga ya. Semoga Sikdi November kita disehatkan selalu. Amin. Apa ya? Sikdi kemarin yang di Januari ya. Itu sangat luar biasa. Gak bisa berkata-kata, Pak. Karena apa ya? Vibrasinya itu selalu kuat, vibrasinya selalu positif. Terus habis itu ya kendor lagi, gak apa, sebenarnya gak apa-apa sih ya. Biasa kan Pak, kalau apa sih namanya, motivasinya, semangatnya kadang turun naik. Tapi setelah dia di grup ini BMR yang sangat semangat, jadinya semangat lagi. Jadinya gak sabar buat Sikdi November seminggu lagi. Semoga disehatkan selalu. Terus mungkin itu aja Pak. Mari kita semua ya. Ya saya nggak panjang lebar sih Pak. Maaf tadi saya baru habis pulang sholat baru on ini. Jadi gini sih Pak Fauzin dan teman-teman semua ini, saya sangat bersyukur sekali ya. Memang apa namanya bisa gabung selama 6 bulan ya, dari bulan Mei pertengahan sampai sekarang ya. Memang luar biasa, kita sharing dari berbagai macam lintas apa yang pakai namun kita di sini memang sama-sama belajar, bertumbuh ya. Apalagi yang sudah berani apa namanya memimpin grup bimbingan itu, wah luar biasa lah intinya. Nah, kalau untuk saya sharing pribadi ya, untuk mempersiapkan Sick Day November yang tinggal 5 hari lagi ya. Kalau untuk akomodasi sih alhamdulillah sudah jauh-jauh hari lah ya intinya, supaya lebih murah alhamdulillah. Cuman ini sih Pak Konsen, saya masih sampai detik ini tuh masih mengejar untuk angka jumlah peserta Sikde nih, yang dengan apa yang saya targetkan gitu. Dan saya
masih sering baca tulisannya Pak Dr. Sigit ya, yang istilahnya yang dalam 5 hari bisa, kalau nggak salah 10 orang ya, itu ya saya benar-benar lagi dites nih istilahnya, agak apa ya, jantung saya tuh berdegup dengan kencang, itu bisa nggak ya, sampai nggak ya gitu loh. Ya entah apa saya membuat target saya ketinggian atau bagaimana, tapi saya yang jelas yang namanya tujuan atau goals itu batasannya ya itu sebenarnya hanya ada di kepala ya. Jadi ya batasan itu ya hanya kita sendiri yang buat kan. Saya menyadari itu. Kalau untuk masalah bonus performance atau peringkat sih ya alhamdulillah sudah mencapai, ada peningkatan sih dari sebelum-sebelumnya ya. Dan alhamdulillah fondasi saya memang sudah mulai terbentuk, dan seperti ini ada mitra bisnis saya Kak Walida, wah sudah sempat datang, maksudnya datang untuk menyempatkan ya. Sebenarnya ada dua lagi, cuman nggak tahu nih kemana. Tapi ya nggak masalah ya. Intinya ya yang lainnya ya, seperti yang saya sering lihat tuh di grup kan aktif tuh kayak Bu Ovi, Bu Wanti, dan Bu Susi, wah luar biasa lah. Semuanya tuh semangatnya tuh saya jadi ngerasa wah nih nggak boleh kalah nih, semangatnya tuh tinggi-tinggi banget kan, aktif lah di grup saya tuh. Kadang-kadang mau komen di grup itu ya mau sih, cuman kadang-kadang mikir saya belum apa ya, ya emang kita sama-sama belajar ya, tapi kita harus menunjukkan hasil lah intinya ya. Intinya dia yang bagi semuanya peserta sini yang ada berjumlah 29 orang ya yang hadir ya malam ini ya. Ya saya harapkan sehat selalu ya, dan kita semua nanti bertemu ya nanti di Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Dan ya intinya ini memang benar kata Pak Dr. Sigit, ini kita akan diuji nih dalam artian bahwa saudara kita nih bakal nyampe nggak sih kita ke acara ini, apakah nanti ada kendala entah apalah, tapi kan ya kita harus berpikir positif, dan apa yang kita mau kita inginkan ya yaudah kita harus yakin, harus goal terus. Terima kasih ya semuanya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Fauzin. Terima kasih, mohon maaf kalau Ya, terima kasih Pak Fasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tani. Teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekedar sharing pribadi terkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fasin, bahwa pengalaman saya pribadi ketika mengikuti SIGD kemarin Mei di Jakarta itu, menurut saya baru pertama kali mengikuti SIGD atau SIG yang ketiga, merasa ada magic moment. Karena sebelum-sebelumnya saya kalau mengikuti itu tidak bisa fokus, bahkan pasti ngantuk lah. Tapi alhamdulillah kemarin di SIG yang kemarin itu saya bisa fokus, meskipun sama tidak tidur, hampir tidurnya sedikit, tapi alhamdulillah bisa. Dan ditambah lagi setelah mengikuti bersama Pak Fauzin yang dulunya tidak pernah bisa berhasil mendapatkan abu, alhamdulillah sudah bisa. Ini suatu, menurut saya suatu peningkatan pribadi saya yang akan saya tingkatkan terus untuk setelah selanjutnya atau setelah nanti SIG di Surabaya. Harapan saya nanti ketika mengikuti SIG di Surabaya mendapat vibrasi yang lebih banyak lagi dan lebih meningkat lagi, karena saya merasa kalau melihat teman-teman itu semangatnya benar-benar luar biasa, kan sepertinya tidak pernah turun. Sedangkan saya sendiri kadang naik, kadang turun, bahkan sering turun ini. Jadi saya merasa sangat berharap nanti ketika
bertemu di Sikti Surabaya bisa meningkatkan semangat dan menemukan magic moment yang lebih banyak. Kemudian setelah mengikuti bersama Pak Husin, saya merasa minder saya itu lebih berkurang lah. Yang tadinya tidak berani menjapri atau malu atau enggan, sekarang terpacu dengan mengikuti Pak Husin selama 6 ini. Dan saya berusaha agar nantinya bisa ditingkatkan dan bisa meningkatkan level-level yang selanjutnya, karena saya merasa lambat sekali untuk meningkatkan level-levelnya. Untuk itu saya berharap kalau bisa ya, ini seperti Pak Husin yang sampaikan, nanti seperti yang telah dilakukan selama 6 ini, kalau menurut saya itu perlu dilanjutkan Pak Husin, kalau bisa ya, karena saya merasa sangat terbantu dengan adanya kelompok yang PMR kemarin yang sekarang sedang diadakan. Ya itu saja share saya secara pribadi. Mohon maaf barangkali banyak kata-kata yang tidak lancar atau bagaimana. Saya pribadi mohon maaf dan terima kasih khususnya kepada Pak Husin yang dengan telaten membimbing saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isna ini. Ya memang salah satu fungsi grup ini memang kita ingin melatih untuk teman-teman itu mulai terbiasa untuk mengekspresikan apa yang menjadi pikirannya. Ya memang kadang-kala ada, karena saya dulu mengalami Bapak Ibu. Saya dulu awal-awal join di bisnis ini juga kalau disuruh ngomong nggak bisa ngomong, apalagi disuruh naik panggung malah hampir nggak bisa turun karena semaput. Saya berawal dari itu, maka kemudian saya kepingin membantu teman-teman. Ayo diawali dari rutin Zoom, yuk ngobrol semampunya, ngobrol sebisanya, nggak perlu minder, nggak perlu apa-apa ya. Ya kalau memang perlu dibantu, saya bantu dengan cara itu tadi. Ayo nanti Zoom, baca ini PR-nya, tinggal baca aja. Nanti kalau kita sudah pelan-pelan, sudah bisa. Karena nanti Bapak Ibu, konsekuensinya seperti ini maksud saya. Konsekuensinya kalau nanti Bapak Ibu sudah mulai naik level 12%, 15%, itu konsekuensinya adalah Bapak Ibu mulai harus belajar berani bercerita kisah suksesnya lah. Diawali dari sekarang daripada nanti kalaupun toh nanti tetap siap jadi level 12%, 15% sih nggak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika kemudian alam bawah sadar kita itu menjadi semacam merasa takut. Nggak dulu, saya nggak usah 12%, saya nggak bisa ngomong lah. Itu kan yang rugi kita. Bisnis kita nggak tumbuh-tumbuh karena ada program yang salah dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita sudah sejak awal ini, teman sendiri salah bener ya konco dewe, nggak masalah, yang penting wani lah, yang penting ya cerita-cerita, ya bisanya cerita, wong kita juga bukan ahli, memang kita bukan dai yang pinter ngomong, kita bukan motivator yang sudah punya jam terbang tinggi, tetapi ketika kita belajar dari 0%, 3% belajar berani mengungkapkan pendapat itu akhirnya rasa percaya diri kita meningkat. Oh, teman-teman dibaca itu welcome kok, enggak perlu takut salah, itu malah wahananya untuk belajar, sehingga itu akan menyemangatkan. Ketika semangat kita akan semakin optimis. Wah, habis ini deh, saya akan 9%, saya akan 12%. Kalau nanti saya 12%, mulai ini diberi kesempatan untuk mulai bercerita di panggung nih, sedikit-sedikit belajar. Itu kita akan semangat. Dari semangat itu kita akan di sini nih, saya 9% kok, saya 9% terus ya, saya kerja 12% ya, biar orang tahu cerita saya. Itu kan semangat akhirnya. Tapi kalau kita dibalik, jangan 12% dulu lah, jangan 12% dulu lah,
saya belum siap nih, nanti gimana ngomongnya. Nah, itu malah akan bisnis kita nggak tumbuh toh. Nah, itu makanya itu ketika kemarin di grup gosip dia mulai saya biasakan, ayo belajar ngomong nih, jangan kayak saya dulu, tahu-tahu sudah berapa, dulu juga gitu, sudah 12% atau 15%, suruh naik panggung, suruh cerita, wah, suruh bahkan nggak cerita itu, suruh baca tulisan aja udah greget, kepingin kepeyok-peyok itu lah. Dari situlah yang kemudian saya kepingin bersama teman-teman, ayo belajar. Mumpung ini konco dewe lah, ini pesertanya juga nggak ada 30, nanti apalagi nanti sebagian besar yang ada di sini nanti ketemu di sini ya wis, ketemu ngobrol-ngobrol, oh ini Bu Anti, oh ini Pak Isna, ini oh ini Bu Ina, oh ini dan lain sebagainya. Itu nanti kedepannya pasca pasca Siti kita akan ngobrol di Zoom akan semakin enak. Halo Bu, kemarin kita ketemu ya Nenek. Bu, kemarin kok saya lupa enggak foto ya lah. Itu akan semakin akrab, tanpa sadar itu meningkatkan jam terbang kita untuk mungkin nanti kita akan jadwalkan lagi, mungkin nanti di SID akan kita koordinasi bagaimana enaknya selanjutnya dari program ini. Nanti kalau memang ini menurut Bapak Ibu baik, bermanfaat, konsekuensinya Bapak Ibu yang ikut dalam program ini harus mau untuk mau belajar berpendapat di tiap Zoom, atau belajar istilahnya bahasanya yang mudah itu belajar mulai berani membaca PR-nya, karena ada saya amati beberapa di grup itu kalau suruh japri rutin bahkan sampai curhat-curhat dan lain sebagainya, tapi kalau kemudian diajak Zoom ini, nah, kadang ada yang nggak hadir, ada yang kemudian hadir tapi tidak berani berpendapat. Tapi mudah-mudahan sebenarnya bukan apa-apa Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu di Zoom ini adalah belajar ngomong aja. Jadi biar Bapak Ibu kalau ngomong bisa ngomong, berani ngomong, akhirnya PD. Kalau PD akan meningkatkan kualitas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan meningkat kualitasnya, otomatis bisa naik. Itu materi malam hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.